Pernah nggak kawan ya dulu, mau itu waktu sekolah atau misalkan waktu kerja atau misalkan udah berumah tangga sekalipun gitu, pernah nggak kawan ngutang dulu ke tukang warung, entah itu buat hanya sekedar ngopi, makan, atau untuk keperluan dapur? Pernah nggak? Di warung mana itu? Uang yang sekarang kita miliki ya, itu tak seberapa gitu, dibanding dengan jumlah uang yang kecil tapi itu sangat kita butuhkan dan orang lain menolong kita. Itu lebih besar kawan ya, harganya lebih besar. Di saat kita nggak punya uang, di saat kita dituntut untuk bayar atau membeli sesuatu, kita nggak punya uang kecil pun sangat susah dan sangat berharga ketimbang yang mungkin kalau sekarang kita jadi orang sukses, jadi orang kaya, itu nggak seberapa dibanding dengan waktu kita dalam keadaan susah, dalam keadaan membutuhkan. Dan orang yang sudah menolong kita itu adalah orang yang kaya, orang yang baik yang Allah sudah menolong kita. Walaupun hanya 1.000 rupiah, 10.000, 20.000 atau 100.000, ketika itu dibutuhkan oleh kita dan kita tidak punya uang sama sekali untuk bayarnya, atau pinjam ke kawan kita mengembalikan, kita nggak punya. Terus ada orang yang menolong kita, walaupun hanya 1.000, tapi saat kita nggak punya uang, 1.000 pun sangat berharga dan sangat tinggi harganya dibanding harta kita. Oke, jadi diusahain gitu. Janganlah kita sombong ya dengan apa yang sudah kita miliki sekarang. Ingat kalau kita pernah susah ya. Ingat kalau kita pernah ditolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia juga bersama keluarganya masing-masing ya. Mudah-mudahan aktivitas semuanya selalu beriring kelancaran dan tambah disukseskan semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, pada kesempatan yang berbahagia nih, saya akan menyampaikan orang-orang yang bisa dibilang orang yang kaya sih, menurut versi saya ya, dan juga orang yang paling baik lah pokoknya. Sebelum saya sampaikan ya, saya mau cerita dulu ya sedikit ya. Kejadian ini saya alamin tahun kemarin lah kalau nggak salah, atau kejadian ini terjadi di awal-awal tahun 2020 ya. Nah, kejadian gini, suatu saat kan saya pulang kampung nih gitu. Saya pulang kampung bersama teman ya dari Cianjur gitu. Ketika mau kembali ke Bandung ya, ketika mau ke Bandung tuh ya saya berangkat pagi lah gitu ya dari Malangbong ya, Malangbong tuh. Berangkat dari rumah nggak jauh juga dari jalan raya ya. Dapatlah kendaraannya itu Elep ya, BP. Waktu itu ya Bandung Panjalu gitu. Kita pakai umum ya. Nah, pas lepas dari terminal Malangbong gitu. Ceritanya ya. Lepas dari terminal Malangbong tuh kan mobilnya tuh berhenti dulu. Kebetulan kalau nggak salah apa masih daerah Malangbong atau daerah Limbangan ya, itu berhenti ya mobilnya tuh. Nah, kebetulan di sana tuh ada Indomaret lah kalau nggak salah. Akhirnya saya turun karena mau beli minuman juga rokok ya, karena saya suka merokok juga gitu. Saya turun, saya pilih-pilih barang gitu, saya minta ke pelayannya itu, minta anu
Akhirnya udah dikantongin nih ceritanya, udah dikantongin tuh. Nah, pas saya mau bayar ya, saya kodok di saku celana tuh, ternyata nggak ada nih uangnya nggak ada asli. Saya periksa ya tiap saku itu nggak ada. Akhirnya saya datang ke teman, balik ke mobil ya, karena masih berhenti. Saya udah pesen nih, barangkali ada apa ya, dia pegang uang lah gitunya. Ternyata dia bilang dia cuman pegang sekitar 60.000, sedangkan yang saya tadi udah pilih ya di Indomaret tersebut atau toko biasa ya, saya lupa pokoknya tokonya lumayan ada gede lah, sekitar 20 nggak tahu 30.000 lah pokoknya. Terus karena ongkos kita juga ongkos ya kan, saya mulai mikir nih, nggak ada ongkos berarti saya nggak ada uangnya nggak tahu di mana dah gitu kan. Akhirnya saya kembali lagi ke toko tersebut ya, saya bilangin, Mbak maaf nggak jadi ya gitu kan, nggak apa-apa kan gitu ya, alhamdulillah gitu kan. Yang nunggunya itu pelayannya dibilang ya nggak apa-apa lah gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Saya balik lagi akhirnya gitu ya, di seperjalanan nggak bisa apa-apa lah, kita nahan haus nahan lapar juga gitu, nggak, karena nggak bekal makanan ini, karena apa ya, tadinya pikir ya nanti aja di jalan gitu, tahu-taunya uangnya nggak ada gitu. Uangnya tuh apa jatuh atau gimana gitu saya nggak tahu gitu kan, yang pasti saya nggak pegang uang gitu. Ya udahlah, terima kenyataan gitu. Untungnya ya temen adalah buat ongkos kami berdua gitu, ada bisa sampai ke Bandung gitu. Nah, akhirnya mobil pun sampailah ke terminal apa ya, pokoknya tempat pemberhentian angkot BP lah ya, daerah stasiun Pasar Baru lah gitu, kota Bandung. Kan dari pemberhentian LBP itu masih jauh ke tempat tinggal saya tuh, sedangkan saya udah nggak pegang uang lagi, temen juga udah nggak pegang uang lagi. Akhirnya kalau jalan jauh gitu kan, ini gimana, saya mau nelpon ke teman-teman juga HP mati. Disitulah perjuangan yang sangat besar, sangat berat buat saya gitu. Dan akhirnya saya coba jalan kaki dulu lah gitu, dari pemberhentian kendaraan tujuan saya jalan kaki. Begitu sedihnya lah gitu ya perjalanan sampai, karena saya sering sih ngelewat ke daerah sana, saya sering ke Pasar Baru tuh saya sering gitu. Akhirnya saya coba-coba ya, niatnya mau pinjam gitu kan ke orang yang jualan gitu. Saya datangin seorang yang apa ya, tapi ya kalaupun enggak apa-apa gitu kan. Saya datangin ke seorang bapak-bapak gitu, Pak, saya mau ke Ciamplas nih ceritanya, saya mau ke Ciamplas, saya kehabisan ongkos gitu, boleh nggak saya pinjam gitu kan, 10.000 aja lah gitu, 10.000 nih, 10.000. Nah, tapi nggak dapet sih saya. Beliau bilang belum ngalarisan kan. Ya udah nggak apa-apa. Terus lagi saya coba ke beberapa orang, nggak berhasil. Sampai ini cuaca lagi panas-panasnya gitu, tengah hari. Sedangkan saya juga sedang ditunggu gitu kan di daerah Ciamplas itu. Ini waktu sebentar lagi gitu, saya harus datang gitu. Keadaan nggak punya apa-apa, nggak apa, pokoknya udah nggak pegang uang lah gitu. Nah, karena akhirnya
udah jalan aja dulu lah. Kami berdua jalan gitu, jalan kaki begitu. Pokoknya di pikiran saya tuh udah gimana lah gitu. Padahal cuman seberapa ini, cuman 10.000 gitu. Susah gitu. Karena lagi perlu, kitanya lagi ditunggu gitu, lagi ditunggu. Sangat mepet. Nah, dan akhirnya saya coba-coba di depan ya, di jalan di sisi jalan tuh ada beberapa mobil ya yang sedang berhenti. Kalau nggak salah ada angkot, ada mobil pribadi, ada juga mobil box gitu. Saya coba datang, ternyata lagi nggak ada orang gitu. Nah, pas yang di mobil box tersebut ada supirnya gitu. Kalau dilihatnya sih orangnya ya wajahnya tuh kelam ya, rada hitam gitulah gitunya. Kalau di Sunda mah rada caludih gitulah. Nah, dengan berat hati gitu, saya datangin beliau gitu kan. Assalamualaikum, saya bilang gitu. Ya, kenapa? Beliau jawab gitu. Gini Pak, saya kan mau ke Ciamplas nih Pak. Saya kehabisan ongkos gitu. Kalau boleh saya mau minta bantuan gitu kan, buat sampai aja ke Ciamplas gitu. Berapa? Saya bilang 6.000 ya, 6.000. Akhirnya si bapak itu nggak banyak nggak banyak pikir, dia keluarin mungkin dari untuk ongkos parkir ya, dia tuh buat parkiran udah disediain di tempatnya. Akhirnya dia ngasih gitu 6.000 rupiah. Saya lihat yang disangka saya itu beliau itu nggak akan nolong saya gitu, tapi di luar perkiraan beliau begitu nggak banyak mikir gitu, langsung ngasih ke saya. Akhirnya pas lihat dalam keadaan kesulitan gitu, saya dikasih 6.000 ya, 6.000 rupiah buat ongkos doang gitu, buat naik angkot. Sambil nangis saya terima. Masya Allah, masih ada orang baik gitu, Masya Allah gitu. 6.000 rupiah itu lebih berharga gitu. Saya ada gitu, kalau udah ke Ciamplas saya ada, di sana ada uang gitu. Ini di perjalanan lagi dibutuhin, saya nggak ada. Masya Allah, di sana pokoknya berat lah. Jujur saya sangat berterima kasih gitu. Alhamdulillah Allah utus orang yang menolong saya gitu. Saya bahagia dengan uang 6.000 yang kala itu sangat dibutuhkan sekali oleh saya. Akhirnya saya berdoa gitu, dan akhirnya saya sampailah gitu, naik angkot gitu dari daerah stasiun Bandung ke Ciamplas lah. Dulu ongkosnya itu 3.000 lah per orang, karena saya berangkatnya berdua jadi 6.000. Alhamdulillah nyampe lah ke tempatnya, dan saya pun gak telat gitu sampai, karena saya udah ditunggu. Masya Allah, di sana pokoknya sangat luar biasa lah. Mudah-mudahan gitu yang orang yang dulu nolong saya di perjalanan, semoga hidupnya selalu dimudahkan, rezekinya ditambahkan, tambah soleh, tambah dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Jadi gini kawan ya, orang yang kaya, orang yang baik gitu, menurut versi saya, bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang tinggi jabatannya, tapi orang yang pernah menolong kita di saat kita butuh pertolongan. So, saya tanya kepada kawan semua, pernahkah kita pinjam uang saat kita nggak punya uang?
saat kita ada yang nagih utang. Masalah utangnya mau kecil mau besar gitu, dan kita membutuhkan sedangkan kita tidak punya uang tersebut gitu. Mau itu ke keluarga, mau itu ke sahabat, mau itu ke tetangga. Pernah nggak? Pasti pernah. Tahu nggak kawan siapa yang pernah minjemin atau nolong kawan? Yang kedua, pernah nggak kawan ya dulu, mau itu waktu sekolah atau misalkan waktu kerja atau udah berumah tangga sekalipun gitu, pernah nggak kawan ngutang dulu ke tukang warung, entah itu buat hanya sekedar ngopi, makan, atau untuk keperluan dapur? Pernah nggak? Di warung mana itu? Gitu. Uang yang sekarang kita miliki ya, itu tak seberapa gitu dibanding dengan jumlah uang yang kecil tapi itu sangat kita butuhkan dan orang lain mau nolong kita. Itu lebih besar kawan ya, harganya lebih besar. Di saat kita nggak punya uang, di saat kita dituntut untuk bayar atau membeli sesuatu, kita nggak punya uang kecil pun sangat susah dan sangat berharga ketimbang yang mungkin kalau sekarang kita jadi orang sukses, jadi orang kaya, itu nggak seberapa dibanding dengan waktu kita dalam keadaan susah, dalam keadaan membutuhkan. Dan orang yang sudah menolong kita itu adalah, menurut saya, adalah orang yang kaya, orang yang baik yang Allah utus untuk menolong kita. Walaupun hanya 1.000 rupiah, 10.000, 20.000 atau 100.000, ketika itu dibutuhkan oleh kita dan kita tidak punya uang sama sekali untuk bayarnya gitu, atau pinjam ke kawan kita mengembalikan, kita nggak punya, terus ada orang yang menolong kita walaupun hanya 1.000, tapi saat kita nggak punya uang, 1.000 pun sangat berharga dan sangat tinggi harganya dibanding harta kita. Oke, jadi diusahain gitu, janganlah kita sombong ya dengan apa yang sudah kita miliki sekarang. Ingat kalau kita pernah susah ya, ingat kalau kita pernah ditolong, baik itu oleh keluarga, saudara, kawan atau tetangga gitu. Maka pandai-pandailah kita menolong orang lain ya, karena kita juga ngerasain pas susah terus ada yang nolong gitu. Walaupun kita nggak nolong orang yang nolong ke kita, tapi pandai-pandai kita menolong kepada orang lain. Jadi orang yang kaya menurut versi saya adalah orang yang walaupun dia kesulitan tapi masih meluangkan mau menolong kita, padahal dia butuh tapi mereka menolong kita. Itulah orang yang kaya versi saya. Mungkin dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekeliruan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dijauhkan dari sifat sombong, dijauhkan dari sifat takabur atas segala perolehan atau kesusahan yang dimiliki oleh masing-masing. Jadi saya cukup sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.